Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Everyday, kembali lagi di Podcast. Saya Laini Deokarsari yang akan menemani Podcast pada kesempatan kali ini. Tentunya saya tidak sendiri dong. Saya bersama dua orang tulis yang luar biasa, yaitu Rinta Dita Karini dan Kak Rusida Ulya. Berarti sudah ketebak nih departemen apa pada Podcast pada kali ini? Iya, benar banget. Pada kali ini kita akan melakukan podcast bersama Departemen Minat Profesi atau yang sering kita kenal dengan nama DMP. Nah, DMP ini sendiri merupakan departemen di Hima Bio Apide yang bergerak pada bidang keprofesian biologi. Jadi, arah geraknya lebih kepada pengaplikasian ilmu biologi itu sendiri. Kita sapa dulu yuk para guest kita pada kesempatan kali ini. Yang pertama ada Rinta Dita Karini, yang mana beliau juga koordinator saya di Departemen Profesi pada periode kali ini. Halo Rinta, selamat siang. Hai, selamat siang. Ya, gimana kabarnya Rinta? Alhamdulillah baik, semoga kita sehat-sehat selalu. Amin. Nah itu tadi Rinta. Jadi selanjutnya ada Kak Rusida Ulya. Halo Kak Ulya. Halo, Ya, selamat siang Kak. Gimana kabarnya nih Kak? selamat siang juga Ili. Alhamdulillah baik. Oke, jadi mungkin ada nih teman-teman yang bertanya-tanya, siapa sih Kak Ulya ini dan apa hubungannya dengan DMP? Sepertinya akan lebih afdol kalau kita mendengarkan perkenalan dari Kak Ulya terlebih dahulu. Mohon izin Kak, silahkan Kakak memperkenalkan dirinya sambil menyapa sahabat Apide yang lain. Oke, terima kasih Laili atas kesempatan yang diberikan kepada kakak. Sebelumnya, halo sahabat Everyday semua. Jadi, perkenalkan nama aku Rusida Ulya, biasa dipanggil Ulya, dari Biologi Angkatan 2018. Alhamdulillah, jadi periode kemarin, yaitu di periode Hima Bio Kabinet Genetika, aku pensiunan dari koordinator Departemen Minat Profesi tahun 2020 ya berarti. Oke, jadi itu adalah perkenalan singkat dari Kak Ulya. Jadi untuk menjelaskan lagi kepada teman-teman, Kak Ulya ini adalah koordinator DMP tahun lalu. Jadi sudah menemukan ya relasi antara Kak Ulya dengan DMP. Kita lanjut aja karena pada kesempatan kali ini, khususnya di DMP sendiri, kita punya dua orang guest atau narasumber. Jadi mereka akan menjawab pertanyaan dari saya secara bergantian. Mungkin untuk pertanyaan pertama lebih kita arahkan ke Kak Ulya dulu deh. Nah, bisa nggak sih kakak ceritakan ke kami gimana kisah awal kakak jadi koor DMP? Oke, ini sebenarnya kisah yang yang tidak terduga dalam siklus kehidupanku. Jadi dulu sebenarnya aku tuh udah jadi anggota Hima Bio, cuman di anggota Departemen Relasi Sosial atau Resos lah. Terus kepikirannya juga kalau mau lanjutin Hima, cuman kepikiran lanjut di Departemen Resos saja, nggak kepikiran lanjut di departemen lain, apalagi Departemen DMP gitu. Jadi kalau bisa diceritakan nih, waktu kakak itu anggota Hima Bio, waktu kakak masih maba di anggota reses tersebut, kakak juga jarang malahan join di kegiatan DMP. Nah, jadi kakak nih masih belum tahu gitu kayak apa kegiatan-kegiatan yang ada di DMP. Terus masih kurang lah ilmunya seputar departemen tersebut. Jadi tapi di periode berikutnya, di mana kemarin Kak Gusti Maharani dan Kak Hilmah yang memimpin atau di Kabinet Genetika kemarin, kakak dihubungi sama Kak Rani gitu waktu semester 3 kalau nggak salah itu, semester 3 atau semester 4, agak sedikit lupa. Jadi dihubungin mau nggak jadi koordinator Departemen Minat Profesi. Nah, jadi sebenarnya dari kakak itu
lucunya itu gantung Kak Rani selama hampir 2 mingguan. Lama banget kok, lama sekali ya gitu buat ngejawab apakah aku menerima posisi itu, karena sekali lagi aku punya banyak pertimbangan. Karena yang pertama, aku masih kurang begitu tahu kegiatan apa ada yang ada di sana seputar departemennya. Terus aku juga waktu itu resos banget, kayak aku sayang banget sama resos, aku maunya di resos aja dulu tuh. Tapi belum diberikan kesempatan join di resos lagi kan gitu. Jadi dari kakak akhirnya setelah tanya-tanya sama teman, habis itu pergejolakan hati, karena kalau aku takut ya, kenapa aku sama sekali menjawab itu, karena aku takut tidak amanah gitu, karena itu posisi yang lumayan berat kan. Jadi aku juga harus belajar dari nol tentunya. Jadi banyak pertimbangan-pertimbangan, karena ini untuk kemaslahatan keseluruhan tim Labio. Jadi aku itu juga tidak boleh gegabah gitu pikirku. Jadi akhirnya aku dimotivasi oleh salah satu temanku. Kata dia gini, kamu kapan lagi coba ditawarin kesempatan buat menambah pengalaman kamu, terus ini juga jadikan ini sebagai wadah untuk proses perkembangan diri. Terus dari sharing-sharing sama teman-teman itu, aku juga berpikir kalau aku berkata tidak, kapan aku bisa meningkatkan diriku sendiri lah, kayak pandanganku, pengalamanku, semuanya gitu. Jadi akhirnya kakak asa saya tuh gitu, agak sedikit lucu. Kakak ingat pada waktu itu kami sama-sama, kakak dengan Kak Rani itu sama-sama mengambil mata kuliah evolusi atau evolusi rasanya. Jadi waktu itu kan sebelum corona nih, jadi ujiannya masih di kelas. Waktu itu kakak duduk di belakang Kak Rani di depan kakak bilang gini, nyoel Kak Rani, Kak, ulun bersedia jadi koor DMP, kayak gitu. Aku menjawabnya karena waktu pagi itu aku benar-benar yakin 100%. Jadi kalau aku tunda lagi, takutnya aku berpikir lagi. Jadi aku langsung bilang pada saat itu ujian loh, pada hari itu tuh ujian akhir semester. Jadi kakak langsung bilang lagi ke Kak Rani. Jadi berjalanlah selama 1 periode. Jadi mungkin itu cerita singkatnya kenapa aku bisa jadi koordinator DP yang mungkin aku juga sendiri tidak pernah menduga itu. Itulah ini. Oke, cerita yang menarik dan tidak terduga juga sebenarnya. Jadi banyak kisahnya sebelum jadi koor DMP ya Kak. Kalau kita dengar lagi dari koor DMP tahun ini, kepada Rinta bisakah mengisahkan ke kami nih kisah awal jadi koor DMP gimana? Boleh, jadi ceritanya apa ya, aku mulai ya. Kalau Kak Uya tadi kan berangkatnya dari Resos, kalau aku berangkatnya dari DMP sendiri yang di KOI Kalge juga. Nah, waktu itu memang bukan dari awal ya, cuma kayak mungkin bisa dilihat bibit gitu, dibilang ini next calon koor DMP, dibilang kayak gitu. Jadi karena selalu dibilang kayak gitu, jadinya akhirnya akunya juga mau kalau misalkan ditawarin ada rezeki mau deh ngambil gitu. Dan akhirnya waktu itu kayak gini, aku mikirnya kalau misalkan aku nggak ditarik jadi koor, aku nggak lanjut hima, aku lanjut keluar. Tapi kalau misalkan aku ditarik jadi koor, aku stay di hima gitu. Dan yang namanya rezeki nggak kemana, alhamdulillah ditarik sama Karian dan Kai menjadi koor DMP. Alhamdulillah diamanahi gitu. Itu ceritanya, singkat aja.
Oke, jadi kita sudah mendengar latar belakang dari kisah-kisah soal DMP kita. Mungkin lanjut nih, karena sudah merasakan masing-masing jadi koor DMP. Mungkin bisa dikisahkan lagi makna DMP bagi Kak Ulia dulu ya, Mas. Makna DMP bagi Kak Ulia serta pelajaran yang Kak Ulia ambil selama jadi koor DMP gimana tuh, Kak? Jadi DMP itu termaksud proses kehidupanku yang sangat bermakna bagi aku sendiri gitu. Jadi walaupun itu hanya satu periode, bahkan itu kegiatan periode itu dijalankan secara online, cuman itu punya makna yang mendalam bagi aku pribadi. Kenapa seperti itu? Karena dari situlah aku belajar untuk jangan ragu ketika kita ingin memproses diri untuk bisa lebih baik lagi, dan jangan kebanyakan mikir gitu, karena semua itu pasti punya sisi baiknya dan semua itu pasti ada hikmah di baliknya gitu. Walaupun waktu dulu lah, kakak kembali lagi ke dulu, waktu dulu kakak tuh jujur pengen banget jadi koordinator departemen relasi sosial tentunya, sama kayak Rinta. Waktu kakak tuh mikir, jika kakak nggak diamanahin nih jadi menerus running resos, kakak juga mikir waktu dulu tuh ke organisasi luar gitu, organisasi di luar IMA. Karena dulu waktu bisa dibilang waktu dulu itu aku lumayan agak ambis lah dalam organisasi, tapi akhirnya aku ditawari lagi itu menjadi koordinator DMP ini, dan ini menjadikan aku sangat bersyukur sekali. Kenapa? Karena dari departemen inilah aku banyak berkenalan dengan dosen-dosen yang ada di program studi kita. Jujur, departemen DMP itu termasuk departemen yang sering berkomunikasi sama dosen gitu. Jadi dari kakak koordinator tuh juga pastinya juga sering berinteraksi sama dosen, dan itu juga menjadikan kepercayaan kakak juga meningkat, kayak relasi kakak kepada dosen juga semakin baik seperti itu. Jadi banyak keuntungan dia sebenarnya. Terus selain itu makna yang pertama, bermakna yang segi yang pertama. Terus bermakna segi kedua, aku jadi lebih tahu biologi itu ngapain aja sih sebenarnya gitu. Jadi di departemen sesuai namanya, departemen minat profesi, itu lebih ke minat dan keprofesian kita yang ada di biologi. Jadi kakak lebih tahu apa sih di biologi ini seberapa luar biasanya gitu program studi kita atau jurusan kita ini betapa luar biasa. Jadi itu aku lebih mengenal di saat menjadi koordinator DMP ini gitu. Terus alhamdulillah juga aku bertemu dengan anak-anak yang sangat baik, salah satunya Rita, terus tuh dan yang lainnya, terus ketemu sama anak-anak KSI, itu juga sangat luar biasa dalam memproses diri kakak pribadi saat join di KSI gitu. Karena jujur dari kakak pribadi itu kadang-kadang tuh mikir kayak aku masih kurang dalam mengeksplor diri di bidang kebiologianku. Jadi ketika jadi koor DMP dan itu membawahi KSI, jujur kakak survive gitu. Aku harus gini. Sedangkan itu jujur jauh sekali dari diriku yang aku mendengar sih. Kalau diriku yang dulu itu lebih fokus ke arah sosial jujur daripada ke arah ibaratnya arah saintis biologinya masih kurang sekali. Ketika kakak dia memenuhi itu, jadi kakak awal-awal kakak punya pemikiran yang agak berbeda lah tentu dibandingkan koor terdahulu, dimana kakak akhirnya mengemas KSI itu jadi lebih menurut
menurut aku jadi lebih friendly gitu. Jadi aku juga banyak sharing sama anak-anak AS yang lain, apa sih perbedaannya dulu antara aku dulu sama koordinator dulu gitu. Jadi apa sih kurangnya aku. Jadi jujur waktu jadi koor DMP itu akhirnya kakak juga mengerti gimana kita harus banyak-banyak sharing karena kakak sekali lagi belajar dari nol ya. Kakak bukan orang DMP dulu. Jadi kakak memang harus belajar dari nol. Dari situ juga aku ibaratnya kita sebagai orang itu harus banyak belajar dari orang lain, banyak sharing-sharing dari dengan orang yang memang berpengalaman di bidangnya. Jadi itu memberikan makna tersendiri bagi kakak untuk jangan berhenti berproses, jangan berhenti belajar, dan carilah ilmu dari sebanyak-banyaknya dari orang-orang yang berpengalaman gitu. Diskusi-diskusi ringan itu juga pasti akan ada ilmu yang kita dapatkan dari situ tentunya. Terus makna yang lain juga sebenarnya banyak makna-makna yang bermakna dari sudut pandang yang bermacam-macam. Nah, jadi mungkin kurang bisa kakak ungkapkan dengan kata-kata nih. Cuman intinya selama satu periode jadi koordinator DMP, aku jadi lebih intinya lebih bisa memproses diri untuk bisa lebih dan lebih baik lagi, insya Allah dari sudut pandangku, dan dari situlah kita belajar untuk bisa jadi lebih berpikir bijaksana, lebih berpikir dewasa, karena kita sebagai koordinator itu kan harus menanggulangi masalah sebelum kita bawa ke anggota kita. Sebenarnya itu sih jadi koordinator itu bagaimanapun dari Rintan itu sudah melalui dan anggota DMP dulu juga sangat support aku sebagai koordinator, walaupun kita LDR tapi alhamdulillah itu berjalan dengan baik dan lancar, dengan ibaratnya satu output yang membuat kakak itu ingat akan selalu DMP adalah greenhouse. Jujur greenhouse, jadi ibaratnya itu dihasilkan di periode kakak, alhamdulillah. Jadi itu menjadi salah satu ibaratnya yang akan selalu mengingatkanku tentang DMP. Itu juga jadi makna tersendiri lah greenhouse. Walaupun kakak udah lulus nantinya, udah ibaratnya udah punya anak, udah kalau anak punya di kuliah di biologi, aku bakal ingat itu greenhouse gitu. Sangat bermakna lah bagi aku. Intinya tuh alhamdulillah juga orang-orang di hima kita itu positif, itu yang paling penting. Ketika kita berada di lingkungan positif, kita juga akan berusaha untuk positif, dan itu yang memang kakak dapatkan selama join di himpunan. Makanya kakak setia di himpunan. Jadi karena orang-orang positif, kakak banyak sharing sama teman-teman kakak gitu. Kakak juga pernah organisasi di luar, walaupun itu kepanitiaan saja, seperti boleh disebutkan ya mungkin KPM gitu. Kakak ada berinteraksi dengan kawan-kawan PS lain, sharing-sharing mengenai himpunannya. Jujur anak-anak biologi itu kebanyakan positif, ibaratnya baik, selalu support gitu sama adik, dari kakak tingkat ke adik tingkat, dari adik tingkat ke kakak tingkat, dimana kita tidak memedulikan lagi yang apa senioritas. Itu juga bermakna bagi kita. Jadi mungkin sebelum kepanjangan, jadi banyak sekali maknanya Laili, dan mudah-mudahan dari Laili ini anggota DMP yang sekarang, dari Cerita itu juga itu pasti jadi satu kisah yang memang bermakna lah dalam kehidupan kita, dari perjalanan kehidupan kita. Ini loh masa muda kita itu. Dan Oke, berarti banyak banget ya makna DMP, dan di dalam makna itu juga terkandung pelajaran serta pengalaman dari Kak Uya. Kalau versinya Rinta gimana nih? Ceritakan dong Rinta.
Oke, aku cerita lah. Jadi sebenarnya panjang pendeknya sudah yang apa yang kalian sampaikan tuh sudah aku juga rasakan, apalagi di DMP tahun lalu. Karena ada menurutku, aku bilangnya transformasi dari aku yang awalnya dikoordinasikan menjadi aku yang mengkoordinasikan. Dan itu menurutku yang aku sebut dengan tantangan. Maksudnya kayak kenapa orang memilih kita, dan alasan-alasan kita menerima itu kan bukan sesuatu yang mudah untuk diputuskan. Tapi ketika kita memutuskan untuk mengkoordinasikan orang lain, selain kita mengemban tanggung jawab, kita juga harus ibaratnya mungkin kita ada di himpunan kita untuk menarikan proker dan lain sebagainya, cuman percuma kalau misalkan seorang koordinator itu bisa mengkoordinasikan prokernya dengan baik, cuman tidak bisa mengkoordinasikan anggotanya. Padahal anggota itu adalah salah satu akar dan faktor paling utama untuk sebuah himpunan itu berdiri gitu. Jadi itu juga salah satu hal yang paling bermakna. Kemudian di KSI juga banyak bertemu dengan orang-orang yang cerdas, baik cerdasnya dalam menulis, cerdasnya dalam public speaking, mengutarakan pendapatnya berdasarkan fakta-fakta ilmiah. Itu bukanlah sesuatu hal yang besar untuk didapatkan ketika aku ada di DMP, apalagi langsung koneknya ke KSI gitu kan. Mungkin kalau misalkan aku ada di departemen lain, aku join KSI, cuman yang tahu internalnya KSI, yang tahunya internal DMP itu kan kita yang dari DMP-nya. Kemudian seperti kata Kaulia tadi, anak-anak himpunan kita tuh definisi yang bahu-bahunya lebar, maksudnya suka merangkul. Nah, aku bersyukurnya ketika dari kabinet genetika sampai sinar, itu aku selalu dipertemukan dengan orang yang suka merangkul. Jadi ketika kita ada di fase down, ada orang yang bersedia untuk merangkul kita lagi gitu. Ayo kita bisa, ayo jangan difikirkan yang negatifnya, ayo pikirkan positifnya aja. Dan itu alhamdulillah masih aku dapatkan sampai detik ini. Begitu. Terima kasih. Itu aja. Ya, hampir keluar air mata saya mendengarnya, karena ya memang di hima kita banyak banget orang yang bersedia merangkul dan dirangkul. Itu salah satu kelebihan dari hima bio tentunya. Nah, lanjut. Mungkin kali ini Rinta dulu deh yang menjawab ya. Suka dukanya Rinta selama jadi kor apa nih? Oke, aku jawab ya. Sebenarnya suka dan duka belum penuh ya, belum secara penuh aku dapatkan, ibaratnya kita baru separuh perjalanan. Tapi yang jelas yang aku rasakan, kadang memang ada namanya juga manusia ya, kadang ada kita berasa ada di atas, berasa ada di bawah. Nah, kadang yang ada di bawah ini yang kalau anak-anak zaman sekarang bilang tuh burnout, yang kayak kita perlu angin segar, kita perlu suasana baru. Dan di fase itu kadang kita kayak benar-benar lelah, bosan dengan yang ada, cuman harus dapat solusi secepatnya. Nah, jadi kemarin itu ada aku lagi pusing-pusingnya sebenarnya juga kayak merasa tertekan tuh enggak, cuma kayak merasa aku perlu istirahat gitu. Dan akhirnya aku bilang ke Karya dan Kak Ai, Kak, kayaknya Ulun perlu istirahat kayak gitu. Kayak kalau misalkan tetap digas terus, dilanjut terus, kasihan akunya dan kasihan juga anggotaku. Nauzubillah, tiba-tiba misalkan aku marah-marah sama anggotaku, padahal itu pure masalahnya dari diriku sendiri. Karena aku kurang bisa mengatasi, terlampiaskan ke anggotaku, dan aku nggak mau anggotaku merasakan apa yang seharusnya tidak harus mereka rasakan. Dan jadilah kemarin itu aku libur ya bahasanya, liburnya dari hari Minggu sampai hari Senin kalau nggak salah. Dan sesudah itu, di antara hari Minggu sampai Senin itu aku berusaha untuk memanage lagi emosi, diatur lagi segala macam. Ayo kita hari Selasa kita harus sudah bekerja lagi. Alhamdulillah, yang namanya healing itu perlu proses waktu segala macam. Akhirnya alhamdulillah sembuh kayak gitu kalau misalkan dukanya ya. Tapi itu lebih kayak ke bagaimana seorang Rita memanajemen emosinya, bukan karena ada apa dan apanya, tapi lebih kayak kita manusia, kita bisa capek gitu. Kemudian kalau sukanya pastinya lebih banyak daripada dukanya. Kayak salutnya tuh lebih ke salut ya.
apalagi ke Karian dan Kai, kayak ibaratnya kan mereka adalah sosok yang punya bahu terlebar himpunan gitu. Mereka yang harus selalu ada untuk mengurus gitu. Dan tapi mereka itu bisa fokus ke satu orang, padahal mereka tuh harus fokus ke semua orang gitu. Tapi pas kita perlu mereka tuh 100% ada untuk kita. Jadi itu salah satu sukanya. Kemudian support dari Karian Kai juga dari anggota. Aku sampai detik ini alhamdulillah kayak selalu terus bersyukur punya anggota tuh kayak cerdas-cerdas, cute-cute semua, kayak nggak pernah membiarkan kalau orangnya tuh merasa bekerja sendiri. Apalagi kalau misalkan lagi kakak kemana, dia bilang kayak gitu, kakak lagi sakit, aku bilang kayak gitu, oh iya kakak istirahat dulu kak, kayak mungkin karena kita ada di himpunan itu dengan saling merangkul, jadi anggota itu tersugesti juga, ayo kita harus saling merangkul. Jadi support dari internal departemen pun sangat diperlukan. Itu juga salah satu suka, apalagi proker DMP ini walaupun 2 aja itu tuh berat-berat dan harus apalagi kalau online kayak gini, actionnya itu persiapannya harus 2 kali bahkan 3 kali lebih matang, harus lebih efektif. Bagaimana caranya, apa yang harus kita sampaikan itu harus maksimal dan efektif kayak gitu, apalagi untuk KSI ya begitu. Ya oke, Jadi sekalian menyampaikan pesan yang bisa kita petik. Jadi teman-teman, kalau kalian merasa lelah jangan lupa istirahat, tapi istirahatnya tetap mengabari anggota yang lain ya sahabat APD. Oke, lanjut ke Kak Uya, gimana tuh kalau suka dukanya Kak Uya selama jadi keluar DMP? Oke, kita mulai dari dukanya dulu lah. Kalau duka bisa dibilang bukan duka yang kakak dapatkan dari DMP, cuman duka dari kakak sendiri kepada DMP. Jadi kakak kan sudah selesai 1 periode. Dari kakak masih merasa masih belum maksimal gitu menjalankan program kerja yang ada di DMP. Kayak kalau masih diingat-ingat, kayaknya aku dulu tuh masih kurang gitu. Mudahan akhirnya karena alhamdulillah anakmu yang meneruskan yaitu Rinta. Jadi Rinta memang akhirnya mengemban apa-apa yang dulu yang belum kakak lakukan. Jadi itu menjadi satu duka bagi kakak, kayak terima kasih Rinta sudah meneruskan, dan maaf kakak kayak masih meninggalkan beberapa yang masih Rinta harus kerjakan seperti itu. Kayak itu sih, karena waktu 1 periode itu jujur ya seperti yang Rinta sampaikan, walaupun KMP itu cuman punya 2 proker, tapi 2 proker itu saling bersinambungan dan tidak berhenti gitu. Ibaratnya dari indikator kualitatif dan kuantitatif kita punya capaian, tapi sebenarnya capaian dari 2 proker ini tidak pernah berhenti menurut kakak. Benarkah seperti itu untuk kalian yang merasakan? Jadi untuk KSI sendiri itu masih terus berkembang lagi, dan untuk program kerja mining biologi itu juga terus berkembang lagi, tidak pernah ibaratnya kalau kegiatan selesai, tidak gitu. Untuk kedua proker ini mereka saling bersinambungan gitu. Jadi dari kakak itu sih dukanya dari aku pribadi, kayak aku belum bisa memberikan semuanya dengan maksimal seperti itu. Duka yang lain kayak seperti yang Rita sudah ceritakan, dari kakak, dari aku juga sebagai pribadi itu masih belajar untuk mengelola emosi. Jadi pernah waktu itu, entah Rita ingat atau tidak, ada satu ketika di mana kakak akhirnya agak sedikit memakai emosi, tapi di kala itu aku memang berpikir perlu gitu. Tapi ketika aku pikir sekarang, kayaknya aku terlalu over seperti itu. Jadi dari situlah kayak mengingat kembali lah, dari aku yang dulu juga masih banyak kurangan. Mungkin itu duka
yang dari aku buat DMP, bukan DMP yang berikan kepada aku. Kalau DMP berikan kepada aku tidak ada tidak ada sama sekali. Semuanya tuh suka. Lalu kita tuh suka sukanya tuh kayak makna yang seperti yang sebelumnya aku ceritakan, betapa bermaknanya DMP itu tuh sangat luar biasa. Jadi sukanya tuh banyak sekali, semuanya tuh kayak satu proses yang sangat luar biasa. Itu yang pertama sukanya. Luar biasa itu tidak bisa kita deskripsikan dengan kata, cuman itu bisa aku rasakan secara emosi, secara pikiran, yang memang akhirnya membentuk sebuah mental yang aku sekarang. Terus yang kedua, aku sangat bersyukur karena juga pastinya diberikan anggota-anggota yang sangat luar biasa, yang respect sama aku, yang memang aku jujur, aku paling bersyukur juga dulu sama kayak Rita di kabinet genetika itu. Aku paling bersyukur sama anggota-anggotaku karena anggota-anggotaku sungguh luar biasa sekali. Mereka tuh kada pernah ngeluh, kada pernah Kak Ulun capek, tidak pernah, malah bukannya kayak support gitu. Terus apa ya, untuk anggota ini sangat luar biasa, selalu menerima saya dengan penuh sabar, selalu menjalankan jobdesk dengan maksimal. Itu yang ibaratnya luar biasa, karena kelihatan gitu. Pasti dari Rita Permairi kita pasti tahu, oh ini orang bakal berhasil di kedepannya. Alhamdulillah semua anak-anak DMP yang dulu itu juga sudah berhasil di jalannya masing-masing. Contohnya Dipa alhamdulillah sekarang fokus DPM. Kakak melihat kinerjanya sangat luar biasa, sangat sibuk. Terus banyak lah itu. Terus dari anggota KSI aku juga banyak belajar dari anggota KSI. Lady juga anggota KSI dulu waktu kakak. Jadi sebenarnya belajar itu bukan hanya kita dapat dari orang yang lebih tua daripada kita, cuma juga dari orang yang lebih muda daripada kita. Kadang-kadang banyak gitu, karena umur itu tidak menentukan kedewasaan orang kan. Jadi dari anggota KSI juga aku banyak sekali belajar dari anggota KSI, dan gimana akhirnya dari anggota KSI itu kan jadi lebih akrab itu kan sama atas 19. Jadi ketika masuk jadi lebih enak gitu. Jadi banyak lah sukanya. Terus yang paling aku ingat nih, kakak kan sudah mubes. Jadi jujur waktu terakhir mubes itu kakak sampai menangis terharu. Jujur itu tuh tidak pernah aku rencanakan gitu kan. Kayak apa, aku kada menduga aku bakal nangis. Tapi ketika hari tersebut aku menitikan air mata, itu jujur kayak perasaan gimana oke, aku selesai gitu. Itu kada bisa diungkapkan dengan kata-kata. Itu satu, bukan aku bahagia aku berakhir di MP, tapi ada ibaratnya dari cerita kakak kan bukan latar belakang TMP. Ibarat satu periode itu merupakan proses yang sangat panjang untuk aku menjalankannya, untuk aku bisa mengkoordinasikannya bersama anggotaku, untuk ibaratnya dari DMP itu untuk seluruh hima, dan dari hima itu buat teman-teman biologi dan teman-teman lainnya. Itu satu titik dimana aku merasa aku akhirnya selesai, kamu berhasil, udah sampai titik ini. Ibaratnya aku waktu itu kayak itu dari air mata yang terharu, kayak oke, kamu berhasil, kamu selamat, kamu sudah sampai titik ini. Dan itu memang satu suka yang aku tidak bisa deskripsikan lah, kayak perasaan yang sangat luar biasa gitu. Setelah ketok palu oleh pimpinan sidang. Terus suka yang lainnya banyak sih, sukanya luar biasa sebenarnya. Kayak ininya tuh
ada lewat cepat. Jadi dia tuh ibaratnya terima kasih buat seluruh teman-teman yang ada di Himabio. Jujur Himabio itu wadah yang aku sangat percaya, sangat aku ibaratnya selama masa kuliah kakak aku itu menuntai ibaratnya mencurahkan energiku untuk Himabio selama 3 periode, dan itu yang ibaratnya memang aku yang mau, aku yang memang aku belajar di Himabio, aku bekerja buat Himabio, dan semua itu buat kawan-kawan pengurus biologi, mahasiswa biologi itu. Jadi itu suka yang ibaratnya sangat luar biasa yang aku rasakan, karena selama hampir 3 periode di Himabio suka yang aku dapatkan, bukan duka. Itu terima kasih keluarga biologi, keluarga mahasiswa biologi, kayak kalian luar biasa seperti itu. Dari kalian saya belajar, dan inilah saya sekarang, saya juga masih banyak belajar. Jadi banyak kepada saya. Jadi itu mungkin itu dulu. Mohon maaf aku panjang. Oke, jadi semoga kawan-kawan DMP periode Kak Ulya juga mendengarkan podcast kali ini. Jadi mereka tahu tuh seberapa sayangnya Kak Ulya dengan mereka. Amin. Mungkin pertanyaan terakhir untuk dua-duanya, tapi konteksnya berbeda. Yang mungkin dijawab dari Rinta dulu, karena Rinta sekarang sedang menjalankannya. Mungkin apa sih harapan Rinta untuk DMP periode Kabinet Sinar ini? Oke, aku jawab ya. Sebenarnya kalau harapan pasti kita berharapnya tuh baik-baik, yang bagus-bagus saja. Mungkin dari anggota dulu ya. Semoga nanti kalau misalkan kita sudah sampai di finish, di akhir kepengurusan, sudah sampai bebas, kita tetap bisa saling merangkul, kita tetap bisa ibaratnya berkawanan aja, karena walaupun kita sudah tidak satu departemen lagi, sudah tidak bersama di satu departemen lagi. Kemudian yang pastinya apa yang kita dapatkan waktu satu kepengurusan terakhir ini bisa kita aplikasikan ke kesempatan berikutnya kalau kita menjalankan organisasi atau kita menghadapi orang banyak pun yang tentunya pola pikirnya berbeda, kita bisa sedikit banyaknya mengaplikasikan bagaimana cara kita menghargai orang lain, itu yang paling penting. Kemudian apalagi ya, kalau untuk anggota pastinya yang terbaik aja lah ya. Yang pastinya yang terbaik itu banyak. Pasti mau yang baik-baik aja gitu anggota itu. Kemudian kalau untuk aku sendiri, semoga dengan aku menjadi koordinator 1 tahun ini lebih belajar bagaimana cara memahami orang lain. Ibaratnya ketika kita mau minta tolong ke anggota, kita minta tolong, posisinya minta tolong bukan menyuruh. Kita minta pokoknya kalau misalkan minta bantu, ya jangan sampai kita itu menyuruh kayak gitu. Karena dari sana sebenarnya satu hal yang paling aku pelajari dari Kaulia itu nggak pernah menyuruh, tapi selalu minta tolong. Bukan yang kayak memerintah, tapi merangkul. Nah kayak gitu, itu juga salah satu hal dari banyak hal yang aku terapkan di kepengurusan tahun ini juga. Jadi akrabin aja anggota-anggotanya, jangan ada ibaratnya aku koor kamu anggota, jangan ada posisi seperti itu. Ibaratnya kita di himpunan ini sama-sama belajar, jadi jangan yang ada kasta lah, ibaratnya sama-sama mulai dari nol, ayo sama-sama belajar. Jadi singkatnya sih, apapun yang sudah kita dapatkan selama satu kepengurusan ini, yang baiknya kita kumpulkan, kita perbaiki lagi, kita tingkatkan lagi untuk kitanya nanti lagi. Kalau misalkan kita merasa itu kurang baik, disaring-saring, diolah kembali sedemikian rupa sampai kita merasa itu sudah menjadi hal baik dan kita juga terapkan ke kehidupan kita nanti. Kalau misalkan ketemu ini segala macam, yang namanya waktu itu terus berjalan, kita pasti akan ketemu dengan orang lain lagi. Kita bisa ibaratnya memanage semuanya menjadi lebih baik daripada kita yang sebelumnya. Itu sih. Oke, makasih Rinta. Terakhir, pertanyaan
pertanyaan buat Kak Ulya. Mungkin kakak punya saran dan pesan nih buat DMP periode Kabinet Sinar kali ini. Jadi saran dan pesan tadi itu buat Departemen Advokasi periode ini gitu. Jadi pesannya semangat terus buat Rinda, buat Laili, buat Nida, buat Ahda, buat Rizka, buat Revi untuk menjalankan program kerja di departemen kita tercinta ini. Terus jadikan semua yang kalian kerjakan itu niatkan dalam hati, ini menjadi, sekali lagi kakak tidak berulang-ulang mengulang, jadikan ini sebagai hal yang menjadikan waktu atau saat kita berproses menjadi lebih baik lagi, dan niatkan ini bisa bermanfaat, baik itu buat diri kita sendiri, untuk orang lain, dan untuk orang banyak lainnya. Karena dari kebermanfaatan itulah kita bisa menjadikan ini sebagai ilmu yang ibaratnya bermanfaat untuk diri kita sendiri dan buat orang lain, seperti itu. Terus jangan pernah lelah untuk menjadi seseorang yang bermanfaat. Itu intinya, sebaik-baik orang adalah orang yang bermanfaat. Jadi ibaratnya sekali lagi kakak ulangi bahwa jadikan diri ini bisa bermanfaat untuk diri sendiri, untuk orang lain, untuk orang banyak, dan jadikan semua yang kita lakukan itu dan niatkan itu bisa bermanfaat, dan dari manfaat itu kita bisa mendapat sesuatu yang berharga dan yang diridhai oleh Allah SWT, seperti itu. Terus saran mungkin jangan ibadah untuk kita semua, dari kakak pribadi juga masih belajar tentang ini, jangan utamakan mengeluh tapi utamakan bersyukur. Itu mungkin masuk ke saran dan pesan. Terus intinya pesannya semangat terus, dan syukuri semua yang telah Wuhan Pian jalani, baik itu menurut Wuhan Pian kurang maksimal atau belum maksimal, jadikan itu sebagai pelajaran. Tapi intinya syukuri aja semua itu, karena itu menjadi modal kita untuk tidak menjadi seorang yang gampang mengeluh. Dari bersyukur itu kita menjadi seorang yang tidak gampang mengeluh. Terus aku mungkin pesannya mungkin itu aja lah. Mungkin aku mengucapkan terima kasih banyak, ini sebagai wadah aku mengucapkan terima kasih banyak kepada kakak-kakak terdahulu, karena pertama kepada Kak Nabila sebagai koordinator Resos yang tercinta. Dari Kak Nabila aku belajar sebagai koordinator, dan dari Kak Yuninda aku banyak belajar juga bagaimana tentang DMP dan semuanya. Terus dari kakak-kakak itulah akhirnya mungkin bisa dipetik beberapa dari Rinta, dari apa yang kakak dapat itu, apa yang kakak berikan kepada kalian itu juga apa yang aku dapatkan dari kakak-kakak yang terdahulu. Ibaratnya kayak ilmu amal jariah akhirnya lah, dan Rinta bisa menularkan atau menyalurkannya lagi kepada anak-anak Rinta yang bakal melanjutkan. Semangat terus, dan terima kasih banyak buat semuanya, buat anggota PSI, buat anggota DMP, buat anggota Hima, dari Hima Kabinet Gasak sampai Hima Kabinet Sinar. Itu luar biasa sekali. Dan maafkan aku yang masih banyak kekurangan, sampai detik ini masih banyak sekali kekurangan, dan terima kasih. Itu aja. Kalau aku balikan ke Laili, mohon maaf kan. Oke, terima kasih Kak Ulyana. Jadi sahabat Update, karena semua pertanyaan sudah terjawab, dan ya seperti yang saya dapatkan juga banyak kesimpulan yang bisa diambil, banyak pelajaran yang bisa kita
kita terapkan di kehidupan kita. Jadi sayang sekali podcast kita akan diakhiri sampai di sini. Saya mewakili kawan-kawan dari DMP juga sahabat Update yang ikut menonton. Terima kasih kepada Kak Ulya, kepada Inta yang sudah meluangkan waktunya pada podcast series DMP kali ini. Juga terima kasih atas saran-sarannya serta sharing pengalaman yang sudah diberikan untuk dari Kak Ulya khususnya. Makasih banyak Kak. Nah, semoga ilmunya bermanfaat dan banyak yang bisa dipetik oleh kita semua. Oke, sahabat Update, dengan begitu berakhirlah podcast series DMP pada kali ini. Akhir kata, saya meminta maaf kalau terdapat salah kata dan perbuatan. Saya Lady Dia Oktasari. Sampai jumpa lagi di podcast berikutnya. Dadah!